Halo teman-teman, jumpa kembali di Rimawan Vlog dan Kirena Nurseri. Nah, di episode kali ini tuh terkait sama episode sebelumnya ya kan, yang saya suruh jangan nonton tapi ternyata malah ngeyel nonton. Nah, di episode tersebut banyak yang bertanya-tanya, Mas, kenapa striptease yang rimbun itu kan saya pisah, yang rumpun itu saya pisah, kok bisa striptease-nya itu bisa rimbun gitu. Nah, kebetulan saya di depan ini ada 4 tanaman yang saya dokumentasikan. Saya punya dokumentasikan waktu pertama ya. Nah, dan saya berhasil membuat rimbun tanaman ini selama 6 bulan. Wah, bayangkan, cuman dalam waktu 6 bulan. Apa rahasianya? Ikutin video ini sampai selesai. Terima kasih sudah mampir ke video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan loncengnya. Karena subscribe itu gratis, agar tidak ketinggalan dengan video-video kami. Selamat menonton! Nah, yang pertama adalah Aglonema Snow White. Ini Snow White milik saya. Tapi lihat di samping ya, foto di samping ya. Itu adalah Snow White sebelumnya. Jadi pada tanggal 22 September tahun 2020. Kenapa saya bisa menulis 22 September? Karena pas banget Aglonema ini saya foto saat itu dan jadi ilustrasi dalam artikel saya yang saya tulis di kabarislo.com. Makanya tanggalnya sama. Nah, September 2020, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret ya, sekitar 6 bulan lah ya. Sekitar 6 bulan lebih dikit. Sudah saya rawat 6 bulan dan bisa dilihat potnya sama. Ya, nih potnya sama ya kan. Kemudian saat itu saya rawat di situ kan sudah rumpun juga, rumpun tetapi tidak selebat sekarang. Jadi ada perbedaan antara Snow White sebelumnya dan yang sekarang ya kan. Setelah saya rawat 6 bulan makin lebat ya kan, makin sehat. Berikutnya Aglonema Lipstick Siam Aurora. Ini Aglonema yang banyak sekali orang mungkin merawatnya. Bisa dilihat di samping juga tanggal yang sama. Ini juga saya jadikan foto ilustrasi dalam artikel saya di kabarislo.com dan potnya juga sama ya kan. Kemudian bila dibandingkan 6 bulan lalu, kondisi saat ini lebih rimbun. Baik, kita ke Aglonema berikutnya. Ketiga adalah Picroy, Aglonema Picroy atau Rurai Rayuannya. Hibrida asal Thailand, tapi saking lamanya sudah dirawat beranak pinak dan produknya itu banyak banget di Indonesia. Udah kayak tanaman lokal. Nah, kita lihat bagaimana kondisinya. Sama tanggal 22 September 6 bulan lalu kondisinya seperti itu, dan saat ini lebih rimbun. Nah, dilihat juga nih foto potnya juga masih sama. Dan saat ini kondisinya sudah beranak 3, 1, 2, 3. Aglonema keempat, nah, orang menyebutnya itu Rotundum tiger. Tapi kalau mungkin ya nggak tiger banget ya, ini Rotundum cawang. Kita sebut demikian aja lah. Tapi bisa dilihat dari fotonya. Saya akan lebih membahas ke kondisinya. Potnya masih sama, ya, 6 bulan lalu, 6 bulan sebelumnya seperti itu kondisinya. Dan saat ini seperti ini, lebih rimbun. Sudah lihat 4-4-nya ya kan. Jadi sekarang kita ke rahasianya. Apa sih rahasianya supaya bisa membuat tanaman itu, tanaman-tanaman yang saya rawat ini bisa rimbun? Rahasia pertama agar mendapatkan Aglonema tumbuh dengan rimbun adalah menyediakan media tanam yang terbaik. Nah, ini seperti video-video saya sebelumnya ya, saya menggunakan 7 bahan. Media tanam dengan 7 bahan ini mendukung porositas dan aerasi. Seperti bahan-bahannya antara lain sekam mentah, kemudian pasir malang, dan pakis cacah. Itu untuk aerasi. Lalu syarat media tanam yang terbaik kedua itu kaya akan nutrisi. Nah, nutrisinya ini didapat dari humus daun bambu dan kompos. Komposisi campuran ada pupuk kandang ya di dalam kompos.
Kemudian untuk menjaga kelembapan saya menggunakan kokopit dan sekam bakar. Nah, ke semua bahan ini bisa campur ya. Campur. Lalu setelah dicampur merata menjadi satu, saya melakukan fermentasi. Apa tujuannya fermentasi? Fermentasinya itu untuk meminimalisir patogen. Kemudian zat hara yang ada di dalam media tanam ini mudah terurai dan diserap oleh akar. Nah, ini dicampur ya semuanya. Dicampur merata jadi satu. Nah, setelah tercampur merata, langkah selanjutnya adalah kita menyiapkan kapur dolomit. Ini dia kapur dolomit. Kapur dolomit ini menjaga pH media tanam mendekati netral. Jadi kalau unsur haranya nanti bisa diserap dengan optimal oleh tanaman kalau pH media tanamnya itu netral. Jadi untuk aglonema membutuhkan pH antara 5,5 hingga 7. Nah, aglonema di kisaran segitu pH-nya akan tumbuh dengan baik. Jadi teman-teman kalau pengen aglonemanya rimbun ya harus menyediakan media tanam yang terbaik. Jangan cuma asal-asalan, jangan cuma seadanya, ya kan? Pastikan memenuhi syarat-syarat media tanam yang baik untuk aglonema. Nah, setelah tercampur dengan kapur dolomit, lalu saya akan melakukan fermentasi. Fermentasinya saya menggunakan ini dia, formula turbo RJ37 Neoaktif. Dengan ini cukup 3 hari saja ya, media akan terfermentasi dengan baik. Nah, untuk takaran, biasanya saya menggunakan 10 ml per 1 liter air. Tapi saya mencoba 5 ml per 1 liter air juga sudah bagus, bahkan lebih irit, ya kan? Makanya mungkin saya rekomendasikan untuk pemakaian 5 ml per 1 liter air. Baik, langsung sudah dicampur dengan air. Ini sudah saya masukkan ke alat semprot ya. Langkah selanjutnya tentu kita semprotkan secara merata. Jadi setelah dicampur tadi, kita ratakan biar kena semprotan semuanya. Kita campur lagi. Kita ulang berkali-kali sampai benar-benar semuanya terkena cairan. Teman-teman kalau misalnya nggak punya alat semprot, diguyur juga nggak masalah. Yang penting memang merata ya, semua bagian kena semprotan. Jadi nantinya misalnya ada kutu atau jamur, ada hewan di situ, nanti akan kena fermentasi dan akan mati. Kalau misalnya masih ada sisa-sisa gitu yang belum mati, berarti bisa jadi nggak tersemprot semuanya, atau didiamkan aja nanti akan mati. Kemungkinan masih ada binatang yang hidup atau hewan itu akan kecil, karena fermentasi itu kan dia akan mengurai ya, dan membuat media tanam ini dengan mudah bisa membantu pertumbuhan tanaman. Baik, selanjutnya adalah dimasukkan ke dalam toples wadah tertutup. Kalau saya ini kecil, pakai toples kecil ya. Teman-teman nggak punya wadah toples seperti ini, bisa pakai plastik, bisa pakai ember, kemudian nanti ditutup. Sebaiknya sih saya menggunakan cara kedap udara. Tapi teman-teman kalau misalnya tanpa kedap udara pun nggak masalah. Mikroorganismenya juga butuh oksigen sebenarnya. Nah, ini saya tutup dengan rapat. Ya. Kemudian disimpan di tempat yang teduh, jangan kena panas langsung. Nah, ini yang sudah jadi. Kita akan buka seperti apa sih teksturnya. Kita akan lihat ya. Setelah 3 hari ini dia. Ini akan 3 hari saja sudah jadi ya. Sudah terfermentasi dengan bagus. Lihat teksturnya, ya kan? Nah, ini kalau dipegang tuh udah terasa banget tuh.
dibauin, aromanya seger, bener seger. Nah itu udah siap. Jadi sebelum dipakai nanti diangin-anginkan ya. Kita coba bandingkan. Ini yang tadi baru difermentasi, baru mau difermentasi 3 hari, dan dengan yang sudah jadi kita bandingkan. Warnanya berbeda kan? Yang baru mau difermentasi lebih kuning cerah, kalau yang sudah terfermentasi selama 3 hari itu sudah agak coklat gitu. Tapi jangan terlalu labu ya, 3 hari saja. Kalau teman-teman nanti seminggu, 2 minggu, wah nanti malah jadi kompos itu. Nah, kemudian sebelum digunakan jangan lupa diangin-anginkan terlebih dahulu sampai benar-benar kering. Nah, contohnya ini. Nah, ini kan warnanya makin agak cerah ya. Ini setelah diangin-anginkan, nih siap untuk digunakan sebagai media tanam aglonema. Pokoknya teman-teman yakinkan dulu, dicium lagi aromanya. Ada aroma yang agak bau-bau comberan nggak, atau nggak enak nggak? Kalau baunya sudah seger, nah udah siap untuk menanam aglonema kita. Dan fermentasi ini sangat baik untuk pertumbuhan aglonema. Rahasia kedua untuk mendapatkan aglonema yang rimbun yakni pilih pot yang ideal. Pot yang ideal, bawahnya itu lubangnya banyak. Nah, pot seperti inilah yang cocok karena aglonema membutuhkan pot yang bisa membantu porositas. Jadi air itu mengalir lancar, bebas hambatan. Kalau lubangnya sedikit nanti dalamnya tuh becek. Kelembaban udaranya sangat tinggi. Lalu yang berikutnya adalah sesuaikan pot dengan akar. Jadi pilih pot yang kalau akarnya sedikit seperti ini ya kan, pilih pot yang kecil. Jadi harus sesuai, jangan lebih besar atau kekecilan. Nah, ini sudah pas dengan akarnya, kemudian kita tanam. Kita tanam dengan media tanam 7 bahan tadi yang sudah dilakukan fermentasi. Komposisinya masih menggunakan musim hujan untuk saat ini. Nah, kita tanam. Nah, ini dia sudah jadi. Jadi pilihlah pot yang tepat. Rahasia ketiga adalah penempatan. Seperti saya sering bilang ya, lokasi ini tuh lokasi favorit saya karena memang tempat yang ideal buat tanaman aglonema saya ini mendapatkan cahaya yang optimal. Jadi kita harus menempatkan aglonema untuk mendapatkan cahaya yang cukup. Kan seperti yang pernah saya bilang, intensitas cahaya yang dibutuhkan aglonema itu antara 10% sampai 35%. Jadi aglonema ini bagus banget kalau mendapatkan cahaya pagi dari jam 7 sampai jam 10 pagi. Tidak boleh lewat dari situ ya. Tapi kadang-kadang di beberapa wilayah jam 9 aja udah panas terik. Jadi kalau udah merasa bahwa teman-teman jam 9 merasa saat itu kena panasnya kok kayak kulitnya terbakar panas gitu, berarti itu juga gak nyaman untuk aglonemanya. Dan dipegang daunnya, wah daunnya juga udah panas. Nah itu saatnya untuk selesai penjemuran ya, dipindah lagi di lokasi. Kalau misalnya teman-teman menggunakan cara penjemuran. Kalau saya menggunakan garasi mobil yang saya ubah jadi kandang aglonema. Kemudian atapnya atap transparan, namanya solar tub. Itu ada solar tub fungsi UV-nya ya, ultraviolet, untuk menyaring cahaya matahari. Jadi cahaya matahari itu akan masuk ke sini itu sepanjang hari. Mereka mendapatkan cahaya matahari sepanjang hari. Cuman yang membedakan saya menggunakan 2 paranet. Saya buka tutup ya paranetnya ini. Ini paranet yang kerapatannya 85%. Ini paranet pertama. Setelah saya tutup paranet kerapatan 85% ya kan, kondisinya jadi lebih teduh gitu kan. Jadi aglonema ini mendapatkan cahaya sepanjang hari, cuman nah biasanya jam 10 saya tutup ini 85. Bisa 85% kerapatannya, bisa yang 65. Nah ini saya punya paranet yang bisa dibuka tutup nomor 2 ya, kerapatannya 65%.
makin teduh lagi ya kan. Tuh, makin teduh lagi. Jadi setelah jam 10 saya tutup salah satunya. Kalau misalnya agak mendung, enggak saya tutup. Tetapi kalau agak panas dikit, ya udah yang saya tutup yang 65%. Atau yang lebih panas lagi, yang 85. Atau panas banget, dua-duanya saya tutup. Tergantung kebutuhan. Apalagi sebentar lagi kan kita kalau dihitung dari sekarang ya mulai akan memasuki ke musim kemarau. Jadi paranet ini jangan dibutuhkan. Saya buka lagi ya. Teman-teman juga bisa membuat ya paranet seperti ini buka tutup. Sudah saya buat videonya, saya tutorialnya sampai lengkap dan detail dari bahan, sistematikanya, apa saja yang dibutuhkan, berapa biayanya, hingga orang yang membuatnya. Jadi sudah ada nomor teleponnya, bisa dihubungi. Untuk wilayah Solo dan sekitarnya ya. Nah, untuk wilayah lain namanya Mas Dimas itu terbuka kok untuk konsultasi misalnya, silahkan. Nah, jadi aglonema itu sama seperti tanaman lain, dia membutuhkan cahaya matahari sepanjang hari. Cuman kita harus mengatur intensitasnya. Kalau tidak bisa seperti yang saya lakukan ini, teman-teman cukup misalnya, wah saya bisanya hanya ada di teras mas, tetapi untuk cahaya pagi bisa saya jemur, nah itu udah bagus. Saya taruh di luar, saya jemur tiap pagi, itu antara jam 7 sampai jam 10, atau saya sesuaikan, nah itu sudah tepat, bisa yang tepat. Atau kalau tidak mendapatkan cahaya pagi, bisa cahaya sore. Yang penting, itu tadi ya, intensitasnya antara 10 sampai 35%. Dan teman-teman sendiri yang bisa tahu, oh seberapa intensitas panas yang dibutuhkan untuk aglonemanya. Penempatan ini juga terkait dengan sirkulasi udara. Jadi kalau teman-teman masih ingat atau sering nonton video saya yang dulu, saya pernah membuat video tentang penanganan spot merah. Ada yang berhasil selamat karena spot merah, ada yang enggak, ya kan? Ada di videonya itu. Saya menceritakan pengalaman saya bagaimana kalau aglonema dulu itu saya taruh dalam rumah karena takut kecurian ya. Gitu. Saya taruh dalam rumah, sirkulasi udaranya nggak bagus karena cuma dari udara dari AC aja, dan itu sumpah gitu di dalamnya. Nah akhirnya tanamannya lama kelamaan rentan, mudah terserang penyakit, jamur, bakteri, bahkan hingga kena spot merah. Nah teman-teman harus menempatkan aglonema itu semacam bisa bernafas kayak manusia, mendapat udara yang segar gitu kan, sirkulasi udara yang bagus dan terbuka seperti kandang aglonema saya itu lebih ideal. Kita lihat ini kan kandang saya ini ada besi, terali untuk pengamannya, dan ada paranetnya ya kan? Tapi angin bisa masuk, jadi udah anginnya masuk, dan kalau anginnya kencang banget sudah bisa terhalang sedikit oleh paranet, jadi tidak membuat aglonema nanti kena angin yang kencang dan kemungkinan bisa patah, itu enggak, karena sudah ada halangannya. Rahasia keempat yang bikin aglonema rimbun itu pemupukannya. Jadi pemupukan juga jangan sampai dilupakan, kita harus memberikan pupuk yang tepat. Nah ini selama 6 bulan terakhir yang buat itu rimbun, saya menggunakan pupuk yang murah meriah ini, Growtop D dan Gandasil D. Oh gini ya, Gandasil D. Nah, ini dia. Ini pupuk NPK dengan kandungan nitrogennya yang tinggi. Nah ini cocok banget untuk yang fase vegetatif menumbuhkan daun, makanya daunnya jadi rimbun seperti ini. Tetapi saya juga tidak hanya sekedar daunnya rimbun saja ya. Kalau dibutuhkan yang lain-lainnya, salah satunya adalah saya menggunakan Grumor dengan fosfatnya yang tinggi. Kalau yang udah fase generatif siap beranak setelah berbunga itu kan dibutuhkan fosfat yang lebih tinggi, sehingga jadinya seperti ini tadi ya kan. Nih untuk Snow White-nya rumputnya nambah dari sebelumnya tadi. Kemudian Big Roy, nah ini dia Big Roy-nya. Big Roy-nya dulu tunggal, sekarang beranak 3. Jadi kalau teman-teman ingin tahu soal pemupukan, saya juga sudah membuat bagaimana cara membuat jadwal, kemudian pupuk-pupuk apa yang dibutuhkan. Teman-teman bisa menyimak video yang lainnya ya. Berikutnya adalah cara pemupukan.
Karena ini adalah pupuk daun ya. Pupuk daun itu bisa diaplikasikan dengan dua cara ya. Ini disemprotkan di bawah daun ya, ini letaknya stomata ya. Stomata ini membuka itu setelah embun hilang, kemudian sebelum jam 10 itu stomatanya waktu buka-bukanya ini disemprotkan di bawah daun ini, semoga langsung terserap di sini. Dan nanti pas setelah jam 10 kan dapat cahaya matahari yang intensitasnya agak banyak, jadi siap untuk melakukan fotosintesis kan gitu. Selain di bawah daun, bisa juga disemprotkan, dikucurkan di media tanamnya. Itu cara pemberian pupuknya. Untuk pemupukan yang lebih detail, saya pernah membuat videonya, yakni 5 tepat pemupukan. Nah, teman-teman bisa menonton sehingga bisa lebih jelas, karena saya tidak akan membahas lebih detail di sini ya. Rahasia kelima, yakni proteksi pada aglonema. Kenapa proteksi itu penting? Nah, proteksi ini sangat penting untuk aglonema, karena kalau tanaman ini sudah diproteksi ya dari hama, penyakit, dia bisa tumbuh dengan optimal. Contohnya gini, kalau di musim penghujan misalnya, kita harus melihat musim penghujan ini kelembaban udaranya sangat tinggi, sehingga serangan yang sering muncul adalah serangan jamur, bakteri, dan virus. Makanya pengaplikasiannya adalah bakterisida, fungisida, atau virusida ya kan? Sementara kalau musim kemarau itu serangannya lebih intens tuh hamanya yang akan sebelum itu menyerang, lebih baik diproteksi dulu, dicegah dulu dengan pemberian insektisida misalnya. Kemudian kalau misalnya kita tidak memberikan proteksi, tahu-tahu daun ini menguning, kemudian kena bakteri, kena jamur, bagaimana dia bisa tumbuh dengan rimbun ya kan? Lalu dia untuk survive, untuk bertahan hidup aja sulit. Nah, makanya proteksi itu dilakukan agar tidak kena serangan baik hama, gangguan maupun penyakit. Atau kalau misalnya memang sudah terserang, ya harus diobati dengan pestisida yang tepat. Nah, teman-teman bisa melihat video saya sebelumnya, sudah saya jelaskan bagaimana membuat penjadwalannya, dasar-dasarnya seperti apa, penjadwalan antara pupuk dan pestisida, dan jenis-jenisnya seperti apa, kenapa harus seperti ini, seperti itu. Saya kupas dengan sangat lengkap di situ. Nah, itu tadi ya teman-teman, 5 rahasia saya, bagaimana saya bisa membuat aglonema bisa tumbuh dengan rimbun. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah setia di konten-konten kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.